Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di sisi pertempuran tersebut, King Ruo yang menjaga jarak menghampiri keempat sosok lainnya yang kini sedang melindungi dirinya dengan segel perisai emas. Oh tidak, ucap keempat sosok itu panik, menatap King Ruo yang bahkan tidak melindungi diri dari ledakan penindasan aura pertempuran tersebut dengan wajah pucat pasi. Bukankah sebelumnya kalian ingin pergi ke suatu tempat? Jika kalian mau bicara, maka aku akan memberikan kematian yang mudah, ucap King Ruo dengan santai. Tidak akan pernah, ucapnya sambil bergerak meninggalkan King Ruo dengan melepaskan segel emas yang melindungi tubuhnya. Duar, keempat sosok dengan kekuatan semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 itu menjadi kabut darah, membuat Sun Hailang yang kini menjadi bulan-bulanan Xuan Wu Zuxian semakin murka. Zhenyin Ruo, keparat, beraninya kamu menindas yang lemah, ucapnya dengan murka. Apakah kamu melihatku menyentuh mereka? Jawab King Ruo dengan santai. Zhenyin Ruo, saudaraku yang saat ini berada di organisasi Pedang Langit akan memburumu, dan kamu juga akan berurusan dengan organisasi rahasia teratai langit, camkan itu. Ucapnya mengancam King Ruo. Jangan bercanda kamu, sebelumnya Yang Mulia menggunakan tampilan wakil pemimpin organisasi Pedang Langit, kamu bahkan tidak tahu itu, ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi, membuat Sun Hailang langsung kehilangan semangat pertempuran. Duar, serangan tapak Xuan Wu Zuxian mengenai dadanya dengan telak, melempar sosoknya hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi. Zuxian, cukup, ucap King Ruo saat Xuan Wu Zuxian hendak melepaskan serangan susulan. Sus. Sosoknya bergerak mendekati Sun Hailang yang langsung bergerak menjauh sambil memulihkan diri, namun langsung dihadang oleh King Ruo. Duar, tinjuan keras King Ruo mengenai dadanya, membuat sosoknya kembali terlempar, namun belum sempat dirinya bergerak, tiba-tiba King Ruo muncul di hadapannya dan mencengkeram lehernya dengan keras. Ah, teriaknya kesakitan, sambil berusaha melepaskan cengkeraman tangan King Ruo. Kebetulan sekali aku ingin mengunjungi gunung kecil api putih, ucap King Ruo sambil melepaskan mantra formasi segel emas untuk memisahkan mutiara jiwa abadinya. Zhenyin Ruo, keparat, teriaknya melalui telepati, sambil berusaha melepaskan diri, namun gagal saat segel rantai besi hitam yang tiba-tiba muncul melilit tubuhnya kini mulai mematahkan tulang-tulangnya. Ah, teriaknya meraung murka, menatap King Ruo dengan penuh kebencian, saat mutiara jiwa abadi keluar dari tubuhnya. Setelah mengambil cincin penyimpanannya dengan paksa, King Ruo lalu melempar Sun Hailang ke dalam dunia jiwa, membuat tempat itu menjadi tenang. Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian. Kita akan pergi ke Gunung Nanjin, namun sebelum itu, aku ingin singgah sejenak di kota Shenmen, jawab King Ruo. Baik, Yang Mulia, ucapnya dengan hormat. Setelah membersihkan jejak auranya di tempat itu, King Ruo lalu membawa Xuan Wu Zuxian meninggalkan tempat itu. Sus. Kedua sosok abadi tersebut bergerak meninggalkan puncak gunung tersebut. Di dalam perjalanan, Yang Mulia apa rencana kita di kota Shenmen? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan penasaran. Memberi pelajaran pada organisasi pembunuh rahasia Xiongxu, jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan kelompok yang sebelumnya membuat kekacauan di klan tersebut, membuat Xuan Wu Zuxian yang sebelumnya tidak mengikuti perkembangan di klan merasa geram. Baik, Yang Mulia, ucapnya dengan serius. Di dalam dunia jiwa. Sus. Sosok Sun Hailang yang terikat segel rantai besi hitam terlempar di atas langit penjara barat, dan terjatuh di halaman penjara tersebut dengan bebas. Bruk. Tubuhnya terhempas dengan keras, menatap tempat itu dengan seksama. Di mana ini? Membatin dengan waspada, namun belum hilang keterkejutannya,
Tiba-tiba Tao Tian dan Tao Tu yang kebetulan berjaga di dalam penjara, muncul di hadapannya. "Hei hewan buas gelap," ucapnya terbata dengan wajah panik, lalu tertawa keras seperti orang gila. "Zengin Ruo, keparat, ternyata kamu benar-benar bajingan itu," teriaknya tertawa keras, memprovokasi kedua hewan buas gelap tersebut agar segera membunuhnya. Sus! Sosok King Di tiba-tiba muncul di tempat itu dan menamparnya dengan keras, hingga merontokkan giginya. "Menghina Seng Sun Yanging, kamu akan merasakan apa itu keputusasaan," ucap King Di, membuat Sun Hailang yang kini benar-benar putus asa tertawa terbahak-bahak. "Bunuh saja aku," ucapnya memprovokasi King Di. "Kamu akan mati, tapi tidak sekarang," ucap King Di sambil menyeret tubuh Sun Hailang yang terikat oleh segel rantai besi hitam dengan paksa. "Bunuh aku, bunuh aku!" Teriakan terus-menerus membuat King Di begitu kesal. Plak! Tamparan kerasnya, mengubah bentuk rahangnya, membuat tempat itu menjadi tenang kembali. Di tempat lain, 5 menit kemudian setelah King Ruo dan Xuan Wu Zuxian pergi dari puncak gunung tersebut, beberapa sosok tiba di tempat itu. "Pertempuran abadi," ucap pemimpin kelompok memeriksa tempat itu dengan seksama. "Benar, tapi tidak ada jejak aura sedikit pun," ucap sosok lainnya menanggapi, sambil memeriksa tempat itu dengan sangat seksama. "Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan?" "Sepertinya ini adalah ulah pembantai liar. Segera kabari yang lain untuk memeriksa siapa anggota mereka yang telah terbunuh," jawab pemimpin kelompok dengan serius. "Baik, saudara." Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sus. Sosok Xuan Wu Zuxian dan King Ruo yang menggunakan tampilan Dai Feng Shu, terus bergerak menuju kota Shenmen dengan santai. Menjelang sore mereka akhirnya tiba di kawasan kota itu. Sus! King Ruo membawa Xuan Wu Zuxian berhenti di atas langit kota itu. "Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. "Mencari keberadaan organisasi pembunuh rahasia tersebut, lalu membuat perhitungan dengan mereka," jawab King Ruo. "Baik," ucapnya dengan hormat, sambil meminta diri untuk melakukan penyelidikan tersebut. "Baik, tapi tunggu dulu," ucap King Ruo sambil mengeluarkan Yu Jieru dan Hu Yanlan dari dalam dunia jiwa. "Penguasa muda," ucap Yu Jieru dan Hu Yanlan dengan hormat. "Yanlan, Liang Hao, aku ingin kalian membantu Xuan Wu Zuxian menyelidiki keberadaan organisasi pembunuh rahasia Xiongxu." "Baik, penguasa muda." Dengan sikap hormat, lalu mengikuti Xuan Wu Zuxian, bergerak meninggalkan King Ruo. "Zuxian, culik salah satu petinggi organisasi tersebut," perintah King Ruo berbicara pada Xuan Wu Zuxian melalui telepati. "Baik, Yang Mulia." Sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Sus! Ketiga sosok tersebut bergerak melewati segel langit kota Shenmen dengan santai. Setelah Xuan Wu Zuxian dan rombongannya pergi, King Ruo lalu berjaga di tempat itu. Sus! Sosok King Yong Jun muncul di sisinya. "Ayah, di mana kita?" Menatap kota Shenmen yang ada di bawahnya dengan seksama. "Saat ini kita ada di kota Shenmen untuk membuat perhitungan dengan organisasi pembunuh rahasia Xiongxu," jawab King Ruo menjelaskan, membuat King Yong Jun begitu bersemangat. "Lalu perhitungan seperti apa yang ingin ayah lakukan?" Menatap King Ruo dengan serius. "Lalu bagaimana menurutmu?" "Menurutku sebaiknya kita manfaatkan saja kekuatan mereka untuk melakukan kekacauan di klan Sensi Chou, terutama untuk menggiring bukti kejahatan mereka," ucapnya berpendapat. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Tapi apakah kamu yakin ingin menggunakan kekuatan mereka?" Pertanyaan King Ruo membuat King Yong Jun menjadi bimbang, lalu menatap King Ruo dengan serius. "Maksud ayah, Jun ayah sudah merencanakan masalah ini dengan Paman Luo Zhao dan yang lainnya, dan ayah lebih mempercayai mereka. Selain itu, apakah kamu yakin jika organisasi ini akan memberikan bantuan yang berarti, yang ada kemungkinan mereka akan mengacaukan rencana tersebut, apalagi mereka juga sudah bekerja sama dengan klan Sensi Chou, itu artinya kita mempertemukan dua kawan lama," jawab King Ruo menjelaskan, membuat King Yong Jun terdiam.
Ayah benar, aku bahkan tidak berpikir hingga di titik itu. Apakah itu artinya ayah akan melenyapkan mereka? Benar, ayah khawatir si Chow Zusang akan menggunakan kekuatan mereka lagi, dan itu bisa mengganggu rencana yang sudah ayah buat, jawab King Ruo, sambil berbincang-bincang santai dengan tenang. 2 jam kemudian saat hari benar-benar telah gelap, Xuan Wu Suxian dan rombongannya kembali, menemui King Ruo yang sedang berbincang-bincang. Yang mulia, kami telah memastikan bahwa penginapan bunga emas adalah markas rahasia mereka. Xuan Wu Suxian menjelaskan, sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi salah satu petinggi organisasi pembunuh bayaran tersebut, cincin sosok yang diculiknya. Baik, ucap King Ruo lalu menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Suxian dengan serius. Melenyapkan mereka, jawab King Ruo. Tapi, yang mulia, jika kita melenyapkan mereka begitu saja, hamba khawatir ini akan menarik perhatian organisasi rahasia langit, ucap Xuan Wu Suxian dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tenanglah, aku sudah memikirkan caranya, jawab King Ruo sambil menjelaskan rencananya yang ingin menggunakan kekuatan kota. Apakah itu artinya ayah akan menjebak mereka dengan melakukan kekacauan di istana, sehingga membuat mereka menjadi target pasukan elit kerajaan? Tanya King Yongjun. Benar, ucap King Ruo sambil meminta mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Nanjin. Jun ayah akan segera menyusul kalian, ucap King Ruo. Baik ayah. Setelah Xuan Wu Suxian, Yu Jieru, Huyan Lan, dan King Yongjun meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu memasuki kota Senmen dengan tenang. Sosoknya melewati segel langit kota, dan terus bergerak hingga muncul di lorong jalan yang gelap. Lalu bergerak menuju penginapan sederhana yang tidak jauh dari tempat itu. Di penginapan sederhana tersebut, King Ruo yang menggunakan tampilan Dai Feng Shu disambut oleh pelayan dengan ramah. Selamat datang di penginapan kami, Tuan, ucap gadis pelayan, menyambut kedatangannya dengan hormat dan ramah. Nona, aku ingin memesan kamar untuk 1 malam, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. Baik, Tuan, jawab gadis tersebut dengan ramah. Setelah melakukan pembayaran, King Ruo lalu diarahkan oleh gadis tersebut menuju ruangannya. Di lorong jalan, King Ruo mengamati situasi di tempat itu dengan seksama. Benar-benar tempat yang nyaman, batinnya, sambil terus bergerak, hingga akhirnya tiba di ruangannya. Terima kasih, Nona, ucap King Ruo dengan ramah saat gadis pelayan tersebut membuka pintu kamar untuknya. Setelah gadis itu pergi, King Ruo yang kini menggunakan tampilan wajahnya, menyegel ruangan tersebut, lalu mengeluarkan sosok yang ada di dalam cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xuan Wu Suxian sebelumnya. Sosok paruh baya dengan tubuh terikat menatap King Ruo dengan murka menyala. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Aku Zengin Ruo, jawab King Ruo yang kini menggunakan tampilan wajah aslinya tersebut dengan santai. Kakakmu Zengin Ruo, ucap sosok paruh baya tersebut terbata, menatap King Ruo dengan serius. Sepertinya kamu mengenali namaku, ucap King Ruo dengan santai, lalu mencengkram leher sosok tersebut, sambil mengedarkan teknik perubahan bintang. Rantai petir kecil yang muncul dari tangan King Ruo melilit sosok tersebut, yang disertai rantai emas yang mengikat kekuatan jiwanya. Teriaknya kesakitan menahan rasa sakit dari serangan rantai petir yang kini melilit tubuhnya tersebut. Semakin keras kamu melakukan perlawanan, maka semakin kuat serangan petir ini, ucap King Ruo dengan santai, membuat sosok paruh baya tersebut hanya bisa merintih kesakitan tanpa melakukan perlawanan. Siapa kamu sebenarnya, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan serius yang masih mencengkram lehernya. Bukankah aku sudah memperkenalkan diri sebelumnya? Tapi bagaimana dengan kekuatan petir ini? Menatap King Ruo dengan penasaran. Kekuatan petir, kekuatan api, kekuatan es dan sebagainya, bukankah itu bisa dipelajari? Benar, tapi inti murni dari kekuatan tersebut tidak bisa dipelajari, sedangkan ini adalah petir murni.
Menatap King Ruo dengan serius. Kemampuanmu dalam memahami inti dari sebuah elemen benar-benar luar biasa. Silakan kamu menyimpulkan sendiri, ucap King Ruo sambil terus menyerap pengetahuan dari sosok tersebut. Oh tidak, ucapnya tiba-tiba, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Apakah kamu mengerti kesalahan kalian sekarang? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, operasi di kota bunga semi selatan sebelumnya. Kalian telah menyinggung dan mempermalukanku, maka hukumannya adalah mati. Ucap King Ruo dengan tegas, membuat sosok itu langsung mematung. 15 menit kemudian, King Ruo lalu melepaskan cengkeraman tangannya dari leher sosok tersebut. Lalu melempar sosoknya ke dalam dunia jiwa. Setelah melempar sosok tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu duduk dengan tenang memeriksa pengetahuan yang telah dia serap tersebut. Di dalam dunia jiwa, sosok yang terikat dengan rantai besi hitam tersebut terjatuh di halaman penjara barat. Bruk, sosok tersebut terhempas dengan keras. Rintihnya kesakitan sambil memulihkan diri, sambil mengedarkan pandangannya memeriksa tempat itu, namun tiba-tiba sosoknya mematung saat pandangannya beradu dengan Tao Tian dan Tao Tu yang berada 10 meter darinya. Hewan buas gelap, ucapnya terbata, menatap Tao Tian dan Tao Tu dengan wajah pucat pasi. Ngaum, awo, Tao Tian tiba-tiba bersuara, membuat sosok paruh baya yang begitu ketakutan tersebut langsung terjatuh. Sepertinya kamu telah menyinggung Seng Su Nianxing, ucap Tao Tu berbicara, membuat sosok itu kini mulai menangis. Sepertinya kamu mengetahui panggilan hormat itu, ucap Tao Tian sambil bergerak menghampirinya. Siapa kalian? Ucapnya terbata memberanikan diri berbicara pada Tao Tian dan Tao Tu. Kami adalah pelayan Seng Su Nianxing King Ruo, jawab Tao Tian, sambil menggiringnya memasuki penjara barat, namun sosok tersebut menolak. Membuatmu merasakan kesakitan itu adalah keahlian kami. Apakah kamu ingin mencobanya? Ucap Tao Tu dengan tegas, membuat sosok itu langsung menurut, lalu bergerak memasuki penjara barat. Di luar dunia jiwa, di dalam kamar penginapan sederhana, King Ruo dengan tenang terus memeriksa pengetahuan yang diserap tersebut, hingga 1 jam kemudian. King Ruo membuka matanya. Yingzi dan, ternyata dia seorang tetua tingkat tinggi. King Ruo membatin, lalu memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xuan Wu Suxian sebelumnya. Setelah memeriksa cincin penyimpanan Yingzi dan, King Ruo lalu menggunakan tampilan wajahnya, lalu keluar dari jendela penginapan tersebut, bergerak menuju penginapan bunga emas. Sosoknya bergerak di balik mantra formasi ilusi sambil memeriksa keadaan kota Shenmen dengan tenang. Tidak lama kemudian King Ruo akhirnya tiba di kawasan klan Shen Yingzi, lalu bergerak menuju penginapan besar yang dijaga dengan ketat. Dengan santai, sosoknya lalu muncul dan mendarat di halaman penginapan tersebut, yang disambut oleh beberapa penjaga dengan hormat. Tetua, ucap para penjaga tersebut sambil menundukkan kepalanya dengan hormat, yang dibalas anggukan santai King Ruo, yang terus bergerak melangkahkan kakinya. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo lalu memasuki ruangan rahasia di lantai dasar penginapan tersebut, lalu terus bergerak memasuki lorong panjang yang berada di bawah bangunan mewah tersebut. Setelah bergerak 100 meter kemudian, King Ruo lalu mendapati pintu batu tersegel yang dijaga oleh 2 sosok paruh baya. Saudara dan, ucap kedua penjaga tersebut menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah. Aku ingin masuk, ucap King Ruo dengan ketus, membuat kedua penjaga tersebut begitu terkejut. Saudara dan, kamu. Buka pintunya, ucap King Ruo sambil melepaskan aura abadi tingkat dasar, membuat kedua sosok paruh baya yang berada di tingkat 5 semi-abadi itu langsung roboh. Sangat kuat, siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan serius. Tanpa berkata-kata, King Ruo mengibaskan tangannya, melepaskan rantai besi hitam yang langsung melilit kedua sosok tersebut. Teriaknya dengan keras, sambil melakukan perlawanan, namun gagal, saat lilitan rantai tersebut hampir meremukkan tubuhnya. Setelah mengambil cincin penyimpanan kedua penjaga tersebut, King Ruo lalu melempar sosoknya ke dalam dunia jiwa.
Setelah melempar kedua sosok tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membuka segel pada pintu batu tersebut. Pada saat King Ruo sedang membuka segel pada pintu batu tersebut, tiba-tiba dua sosok paruh baya lainnya memasuki tempat itu. Saudara Dan, apa yang sedang saudara lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Tentu saja memasuki ruangan rahasia ini, jawab King Ruo dengan santai. Tapi saudara, ini sudah melanggar aturan. Benar, jika hal ini diketahui oleh saudara yang lain, ucap King Ruo. Saudara Dan, hentikan. Ini akan merusak aturan klan kita, ucap sosok lainnya dengan tegas. Hais, kalian ini terlalu berisik, ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan segel rantai besi hitam, yang langsung bergerak mengikat kedua sosok paruh baya tersebut. Saudara, tidak. Sambil berusaha melepaskan diri, menatap King Ruo yang berhasil membuka segel pada pintu batu tersebut. Tidak ingin kedua sosok itu mengganggu pekerjaannya, King Ruo lalu yang mengambil cincin penyimpanannya dan melempar sosoknya ke dalam dunia jiwa. Setelah melempar kedua sosok tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu memasuki lorong rahasia tersebut. Setelah berjalan 100 meter kemudian, King Ruo akhirnya tiba di dalam ruangan utama lorong yang merupakan gudang penyimpanan harta klan. Klan Shen Yingzi ini benar-benar kaya, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Sipian, King Bi, Zin dan Zan dari dalam dunia jiwa. Seng Su Nianging, ini? Tanya King Bi dengan serius. Ruang harta penyimpanan klan Shen Yingzi, jawab King Ruo menjelaskan, sambil meminta mereka memilih sumber daya dan pusaka tingkat tinggi. Baik, Seng Su Nianging, ucap mereka dengan penuh semangat, langsung bergerak menyusuri ribuan sumber daya dan senjata yang berada pada ratusan rak tersusun, yang memenuhi ruangan yang diterangi oleh kristal cahaya tersebut. Sambil menunggu King Bi dan rombongannya mengambil sumber daya dan pusaka tingkat tinggi di dalam ruangan tersebut, King Ruo mengeluarkan tombak hitam yang melepaskan aura kekacauan yang sangat luar biasa, dan menyegel kekuatannya, lalu meletakkannya di antara pusaka yang ada di dalam ruangan tersebut. Seng Su Nianging, pusaka ini? Tanya King Bi, yang tiba-tiba menghampiri King Ruo. Tombak penghancur segel langit milik klan Shenmen, klan pemimpin kota ini, jawab King Ruo, sambil menjelaskan tombak yang dicuri oleh klan Shen Ye untuk menghancurkan perisai segel perlindungan kawasan terlarang Gunung Nanjin sebelumnya dengan detail. Setelah King Bi dan rombongannya selesai mengambil sumber daya dan pusaka tingkat tinggi, King Ruo lalu memasukkan mereka kembali ke dalam dunia jiwa. Tidak ingin berlama-lama, King Ruo lalu meninggalkan ruangan rahasia tersebut. Dengan tenang King Ruo yang sudah mengetahui seluk-beluk tempat itu, berjalan menuju pintu belakang penginapan tersebut tanpa diketahui oleh anggota klan Shen Yingzi. Sus, sosoknya naik ke atas langit, lalu bergerak menuju istana kota Shenmen, sambil meminta King Bi untuk menghajar Yingzi dan memasang topeng perak pada wajahnya. 5 menit kemudian setelah King Ruo pergi dari penginapan bunga emas tersebut, dua sosok paruh baya memasuki lorong rahasia, mendapati lorong tersebut dalam keadaan kosong. Ini aneh, tidak biasanya saudara Jung dan saudara Kang pergi begitu saja, ucap sosok paruh baya tersebut dengan heran. Benar, biasanya mereka akan pergi setelah kita datang untuk berjaga. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Mungkin mereka sedang ada urusan, ucap sosok lainnya, sambil melakukan pemeriksaan keamanan segel pada pintu batu. Baik saudara, sambil berbincang-bincang santai, di tempat lain, sosok King Ruo terus bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di atas langit istana kota. Setelah memeriksa keadaan tempat itu, King Ruo lalu bergerak menuju kawasan terlarang klan Shenmen yang berada di belakang istana utama. Sosoknya yang menggunakan topeng perak, bergerak menyelinap, mendekati tempat itu. Hingga tiba di gudang penyimpanan harta istana. Di tempat itu, pergerakan King Ruo tiba-tiba diketahui oleh prajurit jaga yang langsung bergerak dan menyergapnya. Penyusup, teriak pemimpin pasukan tersebut, sambil bergerak menyerang King Ruo.
King Ruo yang berpura-pura tampak kebingungan tersebut, membiarkan serangan salah satu prajurit mengenai tubuhnya. Duar. Ledakan keras tersebut mengejutkan semua orang, termasuk pasukan elit kerajaan. Sus. Mereka muncul, dan bergerak sambil mengepung King Ruo dari berbagai arah. Tangkap dia, ucap Jenderal Utama Kerajaan memberi perintah, yang disertai dengan munculnya jaring emas raksasa yang langsung bergerak mengurung King Ruo. Sus. King Ruo bergerak, sambil melepaskan tebasan pedang perak yang langsung merobek jaring emas itu. Pada saat bergerak pergi, kembali King Ruo dengan sengaja membiarkan serangan mengenai tubuhnya. Duar. Serangan tapak sang jenderal dengan telak menghantam punggungnya, melempar tubuhnya ke utara hingga ratusan meter, yang langsung dia gunakan untuk mengeluarkan tubuh Ying Zidan dari dalam dunia jiwa. Sus. Sosoknya bergerak sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi, lalu bersembunyi di dalamnya. Sus. Sang jenderal dan rombongannya tiba, lalu bergerak dan menangkap Ying Zidan yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Salah satu komandan pasukan lalu melepaskan topeng perak yang ada di wajahnya. Jenderal besar, dia tetua Ying Zidan, ucap komandan pasukan, yang ternyata mengenal sosok Ying Zidan yang terkapar tersebut. Tangkap dan bawa ke istana, ucap sang jenderal dengan tegas, menatap Ying Zidan dengan murka menyala. Baik, Jenderal. Sambil merantai Ying Zidan dengan kasar, lalu membawanya ke istana utama untuk diinterogasi oleh pemimpin kota. 15 meter dari tempat Ying Zidan yang tertangkap oleh komandan pasukan elit kerajaan, King Ruo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi ikut bergerak mengawasinya dengan tenang. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa klan Yingzi yang menjadi bagian dari pelindung rahasia kota bertindak seperti ini, ucap sang jenderal dengan kesal. Namun saat dirinya sedang menggerutu, tiba-tiba Yingzi Jung, Yingzi Kang, dan dua tetua penjaga lorong rahasia yang King Ruo tawan sebelumnya muncul di tempat itu. Sus. Mereka yang begitu ketakutan karena di dalam dunia jiwa sebelumnya bertemu dengan Tao Tian dan Tao Tu, bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Jenderal, rombongan lainnya, ucap sang komandan yang langsung bergerak sambil melepaskan serangan. Yang langsung diikuti oleh pasukan elit kerajaan yang masih berada di tempat itu. Duar. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan terlarang istana tersebut dengan hebat, membuat para tetua klan Shen Men ikut bermunculan. Sus. Mereka bergerak, mengejar dan menyerang Yingzi Jung dan rombongan yang sedang berusaha menyelamatkan diri sambil melakukan perlawanan tersebut. Oh tidak, ucap Yingzi Dan, yang akhirnya menyadari dirinya kini sudah berada di kawasan terlarang istana kota Shen Men, menatap Yingzi Jung dan rombongannya yang kini sedang bertarung untuk menyelamatkan diri dengan bergerak ke berbagai arah. Jenderal, ucap Yingzi Dan terbata, mencoba untuk melaporkan masalah tersebut. Namun King Ruo yang masih mengawasinya, mengendalikannya melalui segel rantai emas yang mengikat kekuatan jiwanya. Membuatnya langsung terdiam. Duar, ledakan keras terus bergema, dengan sosok Yingzi Jung dan rombongannya yang kini menjadi bulan-bulanan tetua klan Shen Men dan pasukan elit kerajaan. Dalam waktu singkat, keempat sosok itu terlempar ke berbagai arah dengan tubuh bersimbah darah. Tangkap mereka, ucap sang jenderal dengan sangat murka, namun belum saja prajurit tersebut mendekati keempat sosok tersebut, Yingzi Jung dan rombongan langsung menggunakan teknik terlarang, dan meledakkan diri. Duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah. Ternyata mereka masih ingin merahasiakan identitasnya, tapi mereka tidak tahu jika Yingzi Dan masih tertinggal. King Ruo membatin, menatap sang jenderal yang dengan kesal, menyeret Yingzi Dan ke istana kota. Di tempat lain, aula leluhur klan Shen Yingzi. Tetua pelindung klan yang sedang berjaga di tempat itu tiba-tiba dikejutkan dengan hancurnya lencana giok jiwa Yingzi Jung dan tiga tetua lainnya. Oh, tidak, ucapnya panik, lalu bergegas melaporkan hal itu pada pemimpin klan, membuat suasana klan yang sebelumnya begitu tenang kini menjadi tegang.
Di tempat lain, aula utama istana kota Senmen. Ying Zidan, apakah seperti ini cara kalian membalas kebaikanku? Ucap pemimpin kota dengan sangat murka. Yang mulia, ucapnya dengan kata-kata tercekat saat kekuatan segel rantai jiwa kembali mengendalikan dirinya. Plak, tamparan keras sang jenderal yang begitu kesal tersebut menghantam wajahnya. Yang mulia, hamba curiga ini bukan kali pertama mereka melakukan hal seperti ini, ucap seorang tetua klan Senmen dengan serius. Benar, aku rasa juga demikian, ucap sang jenderal, menatap Ying Zidan yang meringis kesakitan dengan sangat kesal. Yang mulia, jangan-jangan yang mencuri tombak penghacur segel langit sebelumnya, ucap seorang tetua lainnya, menjeda kata-katanya, menatap Ying Zidan yang tiba-tiba terdiam dengan wajah tegang. Ying Zidan, apakah benar demikian? Tanya sang raja dengan serius. Benar, yang mulia, ucapnya terbata, sambil menangis, karena apa yang dipikirkannya, berbeda dari ucapannya. Oh tidak, teriaknya membatin. Bajingan, beraninya kamu membalas kebaikan kami seperti ini. Ucap seorang tetua dengan sangat kesal. Yang mulia, tindakan ini benar-benar keterlaluan, ucap tetua lainnya berbicara. Lalu di mana pusaka itu sekarang? Tanya sang raja dengan tenang, namun dengan ledakan aura pembunuhan yang kini begitu kentara dari tubuhnya. Ruangan rahasia penginapan bunga emas, jawabnya terbatas sambil meneteskan air mata. Tanpa berkata-kata, sang raja langsung melepaskan serangan tapak pada Ying Zidan. Duar. Ledakan keras itu mengubah sosok Ying Zidan yang terikat rantai perak itu menjadi kabut darah. Kumpulkan semua pasukan elit, serang dan hancurkan klan Sen Yingzi tanpa sisa, serta ambil pusaka klan kita. Ucapnya memberi perintah. Baik, yang mulia, jawab semua orang, lalu bergerak meninggalkan ruangan itu. Di atas langit istana, di balik mantra formasi ilusi, King Ruo yang akhirnya mendengar keputusan sang raja, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak naik ke atas langit kota Senmen, berdiri mengawasi persiapan pasukan elit kerajaan yang hendak menyerang klan Sen Yingzi. 10 menit kemudian, King Ruo lalu melihat 25.000 pasukan elit kerajaan, bergerak menuju klan Sen Yingzi. Sosoknya meninggalkan tempat itu, bergerak naik ke atas langit kota, mengawasi pergerakan pasukan elit kerajaan tersebut. 10 menit kemudian, King Ruo melihat cahaya menerangi barat kota Senmen yang disertai dengan ledakan dahsyat pertempuran. Sosoknya lalu bergerak, meninggalkan kawasan kota Senmen dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, Kim Yong Jun dan rombongannya tiba di wilayah perbatasan daratan kematian Siwangzi. Tuan muda, apakah kita akan menunggu penguasa muda? Tanya Yu Jieru. Tidak paman, bukankah ayah meminta kita mendahuluinya ke Gunung Nanjin? Baik, tuan muda, ucap Yu Jieru dengan hormat, lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan tenang. 2 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kawasan dalam daratan kematian Siwangzi, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena aturan ruang dan waktu yang menyegel kawasan tersebut melarang kekuatan untuk terbang di kawasan tersebut. Maaf tuan muda, kekuatan hamba masih belum mampu menahan serangan aturan ini, ucap Xuan Wu Zuxian menatap King Yong Jun dengan perasaan bersalah. Leluhur, tidak perlu meminta maaf, apalagi hingga memaksakan diri untuk melawan aturan ruang dan waktu di tempat ini. Selain itu aku juga menikmati perjalanan ini, ucap King Yong Jun dengan tenang. Terima kasih, tuan muda. Dengan sikap hormat, sambil berbincang-bincang santai. 30 menit kemudian, saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba King Yong Jun dan rombongannya merasakan ledakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu. Tuan muda, ini ucap Huyan Lan dan Yu Jieru dengan panik. Paman, tenanglah, ucap King Yong Jun dengan tenang, bersamaan dengan munculnya 5 sosok kucing hitam raksasa, yang bergerak perlahan sambil menarik aura penindasan dari tubuhnya. Tuan muda, ucap pemimpin hewan buas itu dengan hormat, sambil menyapa Xuan Wu Zuxian,
Yujiru dan Hu Yanlan dengan hormat. Paman Mao Xiang, sejak kapan paman dan rombongan mengawasi wilayah terluar Nanjing? Tanya Qin Yongjun, menatap salah satu jenderal puncak timur itu dengan heran. Baru beberapa hari ini, Tuan Muda, jawab Mao Xiang dengan hormat, sambil menjelaskan alasan dari tindakan tersebut yang merupakan perintah dari sisi Hu Jin untuk melindungi proses pembangunan pemukiman dan istana di wilayah luar Nanjing dengan baik. Baik, Paman, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kami melakukan pengawasan secara bergantian, Tuan Muda. Kebetulan Saudara Maoling sedang bergerak ke sisi lain, jawab Mao Xiang menjelaskan dengan hormat, lalu meminta Qin Yongjun naik ke atas punggungnya. Tuan Muda, mari hamba antar ke puncak Nanjing, ucapnya dengan hormat. Baik Paman, terima kasih, jawab Qin Yongjun. Setelah memberi perintah pada keempat prajuritnya untuk tetap berjaga di kawasan tersebut, Mao Xiang lalu meninggalkan tempat itu, membawa Qin Yongjun dan rombongannya ke puncak Nanjing. Di tempat lain, sosok Qin Ruo tiba di wilayah perbatasan daratan kematian Siwangzi, lalu bergerak memasuki langit kawasan tersebut dengan tenang. Di mana Jun'er? Apakah mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki? Batinnya, sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Tidak lama kemudian, ketika memasuki wilayah terdalam yang tersegel oleh aturan waktu, Qin Ruo yang bergerak dengan teknik rantai mutiara 6 bintang, tiba-tiba melihat Qin Yongjun berada di atas punggung Mao Xiang, sedangkan Xuan Wu Zuxian, Yujiru dan Hu Yanlan berjalan di sisi kucing hitam raksasa tersebut. Tidak ingin mengganggu Qin Yongjun dan rombongannya, Qin Ruo lalu bergerak mendahului mereka. Sosoknya bergerak memeriksa wilayah daratan kematian Siwangzi tersebut dengan tenang. Setelah memeriksa kawasan tersebut, Qin Ruo lalu memeriksa kawasan luar Nanjing, dan terus bergerak hingga tiba di atas langit puncak Nanjing. Sosoknya muncul di sisi Ying Yumao dan Ying Tajun. Yang mulia. Dengan hormat, ucap kedua leluhur elang emas tersebut, menyambut kedatangan Qin Ruo sambil berlutut. Bangunlah, ucap Qin Ruo dengan hangat dan ramah, membuat kedua leluhur elang emas itu semakin mengaguminya. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, Yumao, Tajun, bagaimana pekerjaan kalian? Tanya Qin Ruo. Baik, Yang Mulia, jawab Ying Tajun sambil melaporkan pekerjaannya dengan rinci, serta keberhasilannya menjadi abadi tingkat 4, serta keberadaan Ying Haotian yang sedang berusaha naik tingkat. Senang mendengarnya, selamat atas keberhasilanmu, ucap Qin Ruo dengan gembira. Setelah berbicara cukup lama di tempat itu, dan membicarakan banyak hal lainnya terutama untuk melindungi kawasan Gunung Nanjing tersebut, Qin Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak memeriksa keadaan klan Shen Hao, klan Shen Zhenwu, Shen Fang, klan Shen Mu dan Shen Lin. Qin Ruo lalu memeriksa pembangunan istana kekaisaran dengan tenang. Menjelang pagi, saat Qin Yongjun dan rombongannya tiba di gerbang selatan kawasan terlarang Gunung Nanjing, Qin Ruo yang sudah lama di tempat itu lalu muncul di tempat itu. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dan Mao Xiang, diikuti Hu Yanlan dan Yu Jieru yang berlutut dengan hormat. Bangunlah. Hormat kalian aku terima, ucap Qin Ruo dengan hangat dan ramah. Terima kasih, Yang Mulia. Ayah, ucap Qin Yongjun dengan gembira. Jun'er, beristirahatlah, 3 hari kita akan melanjutkan perjalanan, dan kalian juga, ucap Qin Ruo dengan tenang. Baik ayah, jawabnya dengan wajah gembira. Baik penguasa muda, ucap Hu Yanlan dan Yu Jieru dengan hormat, lalu ikut bersama Qin Yongjun meninggalkan tempat itu. Yang Mulia, hamba juga undur diri, ucap Mao Xiang dengan hormat. Baik, tetap berhati-hati, jika bertemu dengan abadi lainnya, segera kabari leluhur Ying Tajun dan Ying Yumao, ucap Qin Ruo. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat, setelah Mao Xiang pergi dari tempat itu, Qin Ruo lalu membawa Xuan Wu Zuxian memasuki kawasan terlarang Nanjing. Zuxian, silakan beristirahat, aku juga akan membawamu dalam perjalanan ini, ucap Qin Ruo dengan tenang.
Baik Yang Mulia. Lalu berpisah dengan King Ruo, bergerak menuju Gunung Puncak Utara untuk menemui Yuan Qianfei dan Hu Mingjin yang bertugas mengelola wilayah khusus kultivasi tersebut. Setelah Xuan Wu Zuxian pergi dari tempat itu, King Ruo lalu bergerak menuju istana puncak utama. Sosoknya bergerak di balik mantra formasi ilusi dengan tenang, sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Sosoknya terus bergerak dengan tenang hingga akhirnya tiba di istana tersebut. Yang Mulia, ucap 8 elang emas yang berjaga di tempat itu, mengubah tampilannya menyambut kedatangan King Ruo sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Yang Mulia. Dengan sikap hormat, King Ruo terdiam sesaat, menatap ke-8 sosok tersebut dengan serius. Yang Mulia, apakah ada yang salah? Tanya salah satu dari mereka dengan hormat. Yingze, sebaiknya kalian temui Yuan Qianfei dan Hu Mingjin. Aku ingin kalian berlatih di puncak utara, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi pil dan sumber daya tingkat tinggi. Tapi Yang Mulia, ucap sosok lainnya dengan ragu. Ying Lingqi, dengan kekuatan kalian seperti ini, apakah kalian yakin dapat melindungi Gunung Nanjing dengan baik? Kata-kata King Ruo membuat mereka terdiam. Yang Mulia benar, kami masih terlalu lemah, ucap Yingze dengan hormat. Kalian tidak lemah, tetapi masih belum begitu kuat, ucap King Ruo dengan hangat dan ramah. Baik Yang Mulia, jawab Yingze dan rombongannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yingze dan rombongannya meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu memasuki istana tersebut dan beristirahat di dalamnya dengan tenang. 2 jam kemudian, saat hari benar-benar terang, King Ruo lalu mengeluarkan King Bi dan Long Yuwei dari dalam dunia jiwa, dan meminta mereka untuk berjaga di tempat itu. Setelah menyampaikan tujuannya, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sosoknya menghilang dari pandangan King Bi dan Long Yuwei, meninggalkan bola emas transparan yang menyegel cahaya biru keemasan dimensi dunia jiwanya. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di halaman istana petir kuno, mendapati Luo Feng yang sedang berkultivasi di tempat itu dengan tenang. Ruo ucapnya sambil membuka mata, menatap King Ruo dengan hangat dan ramah. Ayah guru, ucap King Ruo sambil berlutut dengan hormat. Duduklah, ucap Luo Feng dengan tenang. Terima kasih ayah guru. Dengan sikap hormat, lalu duduk di hadapan Luo Feng dengan tenang. Ruo sepertinya ada hal penting yang ingin kamu bicarakan, ucap Luo Feng membuka percakapan tersebut. Benar ayah guru, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi mutiara jiwa abadi Nangong Singtai dan Gucheng leluhur klan Gu, dan belasan butir pil hidup berkelipatan. Ruo ini, menatap King Ruo dengan serius. Semoga ini bisa membantu ayah guru untuk dapat memasuki tahap selanjutnya, ucap King Ruo dengan tenang. Sambil mengeluarkan arak abadi, dan menuangkannya dengan santai. Di hadapannya, Luo Feng yang begitu penasaran dengan isi cincin penyimpanan tersebut begitu terkejut. Ruo terima kasih, ucapnya dengan gembira. Senang melihat ayah guru bisa seperti ini. King Ruo membatin, sambil tersenyum pada sosok yang selama ini selalu berpura-pura bahagia di hadapannya itu. Ayah guru, aku akan melakukan perjalanan panjang, ucap King Ruo sambil memberikan arak yang terbuat dari buah-buahan abadi tersebut pada Luo Feng. Luo Feng menganggukkan kepalanya, sambil menyesap minuman yang diberikan oleh King Ruo. Mungkin perjalanan ini akan cukup lama, ucap King Ruo sambil menjelaskan pekerjaannya yang telah mengumpulkan semua klan pelayan yang tersisa. Lalu di mana mereka sekarang? Tanya Luo Feng dengan penuh semangat. Klan Shen Yang dan Shen Murong saat ini ada di kota bunga semi selatan, lalu klan Shen Hao, Shen Fang, Shen Mu, Shen Lin, dan Shen Zhenwu ada di kawasan luar Gunung Nanjing. Lalu klan keluarga cabang pertama dan kedua Shen Luo ada di Gunung Puncak Barat, jawab King Ruo sambil menjelaskan kekuatan mereka dengan detail, membuat mata Luo Feng semakin berbinar-binar. Ruo terima kasih, ucapnya dengan haru.
King Ruo menganggukkan kepala dengan senyumnya yang ramah dan hangat. Saat aku pergi nanti, aku ingin ayah fokus untuk meningkatkan kekuatan, karena semua pekerjaan sudah ditangani oleh Luo Zhao dan yang lainnya, namun sesekali ayah juga bisa mengunjungi mereka, terutama Luo Jingqi dan Luo Weiyuan, ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaan kedua patriark klan keluarga cabang tersebut, serta keberadaan Gunung Puncak Utara sebagai tempat aula pelatihan khusus. Baik, ucap Luo Feng, yang kini semakin bersemangat. Sambil berbincang-bincang santai, King Ruo juga menjelaskan kekuatan Gunung Nanjing dan pasukannya dengan detail, terutama keberadaan Ying Tajun yang kini sudah menjadi abadi tingkat 4. Ini benar-benar luar biasa, itu artinya Shen Luo telah memiliki rumah. Ruo terima kasih. Tapi ini masih belum tuntas, karena misi besar tersebut belum selesai. Aku harap keberadaan ayah di Gunung Nanjing dapat membantu mengembangkan kekuatan Shen Luo kembali. Baik, tapi, Ruo mengenai misi besar itu, apakah masih ingin tetap dilanjutkan? Menatap King Ruo dengan serius. Maksud ayah? Tanya King Ruo. Dengan keberadaan rumah baru yang kamu siapkan ini, ayah merasa itu sudah cukup, jawabnya dengan tatapan menerawang, membuat King Ruo terdiam. Setelah hening cukup lama, King Ruo lalu kembali berbicara. Ayah, bicaralah, menatap Luo Feng dengan serius. Untuk mengalahkan Luo Liang, tidak semudah itu, dengan kekuatan kita saat ini, mungkin kita hanya bisa mengalahkan kekuatan luar mereka saja. Maksud ayah, Ruo ini adalah informasi awal yang sangat penting, yang sebelumnya ingin ayah sampaikan padamu. Peperangan besar itu tidak terjadi begitu saja, apalagi dengan kekuatan Luo Liang saja, tetapi ada turut campur lain yang kamu sendiri mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Menatap King Ruo dengan serius. Apakah maksud ayah, organisasi rahasia langit? Dengan wajah serius, Luo Feng menganggukkan kepalanya, namun dengan wajah terkejut. Tapi ayah tidak tahu pasti, kelompok mana yang terlibat. Jadi selama ini ayah sudah tahu mengenai organisasi rahasia langit itu. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Ayah merahasiakan hal ini, mengingat kepribadianmu yang penuh dendam, dan ayah tidak ingin kamu terluka, apalagi dengan kekuatanmu saat itu, jawab Luo Feng dengan serius. Ayah, aku tidak dendam, tapi aku tidak bisa mentolerir hal-hal yang berada di luar batas kewajaran, apalagi pengkhianatan. Tindakanku ini semata untuk membalas kejahatan mereka yang tidak tahu berterima kasih itu. Tapi Ruo kekuatan yang mendukung tindakan mereka itu benar-benar di luar batas kemampuan kita. Bahkan kekuatan Gunung Nanjing ini, ucap Luo Feng dengan serius. Apakah itu artinya ayah akan diam? Jika sebuah kekuatan besar saja berani mereka usik, lalu bagaimana dengan Nanjing? Itu artinya rumah baru kita ini masih belum aman. Jika demikian, apa yang ayah ketahui mengenai organisasi rahasia langit ini? Ruo sebenarnya ada 7 organisasi rahasia langit yang sangat mengerikan, namun yang diketahui banyak orang saat ini hanya 5, mulai dari organisasi Tanda Dewa, Pedang Langit, Teratai Langit, Istana Dewa Tersembunyi, Pagoda Emas Langit, dan 2 yang paling kuat dan tidak diketahui oleh orang banyak, yaitu Organisasi Penebas Malam dan Penghancur Langit. Kedua organisasi rahasia tersebut jarang sekali keluar. Namun kekuatannya begitu dalam, jawab Luo Feng menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ternyata informasiku mengenai keberadaan organisasi rahasia langit masih begitu terbatas, namun ayah saat ini aku telah beberapa kali bermusuhan dengan mereka, ucap King Ruo, sambil menjelaskan dirinya yang kini disebut sebagai pembantaian liar, dan menjadi buruan nomor 1 organisasi rahasia tersebut. Bahkan King Ruo juga menjelaskan jika dirinya telah membunuh beberapa di antara mereka, membuat Luo Feng terdiam. Hais, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Menatap King Ruo dengan wajah khawatir. Ayah, aku berada di posisi membela diri, tapi aku juga tidak ingin meninggalkan masalah di lain waktu, ucap King Ruo yang menjelaskan tindakannya yang membunuh anggota organisasi rahasia langit tersebut.
Ditetapkan sebagai buronan peringkat langit itu tidak hanya sekedar membunuh anggota mereka, apakah kamu juga melakukan hal lainnya? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ayah, aku dianggap sebagai musuh langit karena dianggap membuat kekacauan, jawab King Ruo sambil menjelaskan jika dirinya telah melenyapkan beberapa klan di beberapa tempat, termasuk mengambil Tao Tian dan Tao Tu dari daraan hukuman langit, membuat Luo Feng benar-benar mematung. Ayah, apakah ada yang salah? Tidak heran mereka menyebut ini liar, karena tindakanmu benar-benar menentang aturan langit. Menentang langit. Lalu tindakan mereka yang membiarkan kekacauan sebelumnya disebut apa? Mengikuti aturan langit. Ayah, orang lain mungkin diam, tapi aku tidak, apalagi yang aku lakukan adalah berurusan dengan mereka yang sebelumnya berurusan dengan kita. Ruo kali ini mohon untuk dapat menahan diri, ucap Luo Feng dengan serius. King Ruo yang tidak ingin menentang peringatan itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu, apakah ayah tahu alasan kekacauan besar itu? Dan keterlibatan organisasi rahasia langit tersebut? Tanya King Ruo dengan tenang. Luo Feng mendesah panjang, lalu menatap King Ruo dengan serius. Ruo aku dan Luo Liang sama-sama cicit leluhur yang agung King Sandian Luo, kami berdua adalah generasi ketujuh. Aku mewarisi darah Shen Luo dari ayahku Luo Changkong, sedangkan Luo Liang mewarisi darah Shen Luo dari pihak ibu, Luo Chailing, dan mereka memiliki darah Shen Luo dari pihak ibu, dianggap sebagai terah kedua, karena kekuatan darah petir mereka yang berbeda dan begitu kacau. Kami berdua dianggap sebagai jenius klan, dan digadang-gadangkan sebagai pewaris tahta kekaisaran, namun karena kekuatan darah Luo Liang yang berbeda tersebut, dianggap tidak pantas oleh petinggi klan, sehingga hal itu mulai menjadi perdebatan. Dan masalah itu memuncak saat mutiara jiwa abadi leluhur yang agung Shen Guoshi King Sandian Luo hancur, ucap Luo Feng, sambil menggelengkan kepalanya dengan tatapan menerawang. Lalu apakah saat itu ayah memiliki keinginan untuk memerangi mereka? Tanya King Ruo dengan serius. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku punya keinginan seperti itu? Mereka adalah saudaraku, dan aku yang saat itu sebagai pemimpin, justru ingin memulihkan kekacauan tersebut, tetapi mereka yang memiliki kekuatan darah yang berbeda ini justru membuat kelompok dan memisahkan diri. Dalam jangka waktu 5 tahun, tiba-tiba kekuatan Luo Liang dan pasukannya meningkat begitu pesat, bahkan mereka mulai membuat masalah dengan mengklaim banyak benda pusaka dan sumber harta kekayaan istana dengan menguasai puluhan ladang tambang dan berbagai tempat khusus lainnya. Lalu bagaimana dengan leluhur lainnya? Apakah mereka tidak turun tangan? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ruo yang berhasil menapaki jalan keabadian hanya leluhur agung King Sandian Luo, dan leluhur generasi kedua Luo Tiandu, namun leluhur kedua juga tiba-tiba menghilang, sedangkan generasi ketiga hingga generasi keenam itu gagal, termasuk ayahku Luo Changkong yang sebelumnya mengundurkan diri dari tahta untuk menapaki jalan keabadian. Di saat situasi semakin panas, aku akhirnya berhasil menyelidiki bahwa Luo Liang dibantu oleh beberapa organisasi rahasia langit, sehingga dalam perang besar itu kami benar-benar kalah telak, jawab Luo Feng dengan tatapan menerawang. Hais, ini benar-benar keterlaluan, ucap King Ruo dengan sangat kesal. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.